Berikut materi-materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, proses penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang kedua, proses penetapan rencana pembangunan nasional. Dan yang ketiga, ada proses pemuktahiran rencana pembangunan nasional. Definisi perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut C. Brobowski tahun 1964, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan menjangkau beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Berikut ada elemen-elemen perencanaan, yaitu yang pertama, ada perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Yang kedua, merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan SDA, SDM, dan modal. Proses perencanaan pembangunan nasional adalah yang pertama, satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Yang kedua, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Yang terakhir, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berikut adalah proses perencanaan. Yang pertama, ada pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau yang biasa disebut Public Choice Theory of Planning, khususnya penjabaran visi dan misi dan RPJM-D. Yang kedua, proses teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Dan yang terakhir, ada partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui musrembang. Dan yang keempat, ada proses top and down atau bottom up yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintah. Selanjutnya, tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan perencanaan pembangunan. Yang pertama, menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka SPPN dituntut untuk mampu. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Yang ketiga, fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang keempat, memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, asas sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya yang kedua, proses penetapan rencana pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan dalam undang-undang ini terdapat 4 tahapan dalam melakukan proses perencanaan. Tahapan-tahapan tersebut itu yang pertama ada penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut berjalan secara berkelanjutan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.
Dalam tahap penyusunan rencana, dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Rencana tersebut terbagi menjadi 4 langkah. Langkah pertama yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh, teknokratik, dan terukur. Yang kedua, masing-masing instansi pemerintahan mempersiapkan rancangan-rencana kerja berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga yaitu melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan melalui musyawarah. Langkah terakhir adalah penyusunan rencana akhir. Tahap selanjutnya adalah tahap penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga semua pihak-pihak terikat untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang ini, RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Sedangkan RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah telah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Serta Rencana Pembangunan Tahunan Nasional ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Ya, kita akan masuk pada tahap setelah tahap penetapan rencana. Jadi pembangunan adalah tahap pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan rencana tersebut bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan selama pelaksanaannya dipimpin oleh pimpinan kementerian. Selanjutnya, tugas menteri atau kepala Bapeda untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tahap terakhir adalah tahapan evaluasi pelaksanaan rencana. Jadi, evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kerja yang mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan juga dampak. Ya, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ada proses pemuktahiran rencana pembangunan nasional. Jadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemuktahiran RKP berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaporkan kepada Presiden. Jadi, pelaksanaan anggaran perubahan DIPA ini yang pertama itu adalah dalam hal terdapat perubahan DIPA, kementerian atau lembaga melakukan pemuktahiran Renja KL setelah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu ada perubahan DIPA sebagaimana dimaksud meliputi perubahan program kegiatan, proyek, prioritas, output, dan lokasi. Dan yang ketiga itu ada ketentuan lebih lanjut di mana mengenai tata cara perubahan DIPA diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal pemerintah mengusulkan perubahan anggaran, pendapatan dan belanja negara yang mengakibatkan perubahan pada belanja kementerian atau lembaga. Jadi Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun penyesuaian alokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga menurut program yang disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan. Jadi, berdasarkan persetujuan dari Presiden, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan atau lembaga menyusun rencana penyesuaian program dan juga kegiatan. Pengendalian pelaksanaan rencana yang pertama itu untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Yang kedua dilakukan oleh pimpinan kementerian, lembaga atau SKPD. Yang ketiga dihimpun dan dianalisis oleh menteri atau kepala Bapeda hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana. Yang pertama itu yaitu ada mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Yang kedua, yaitu evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan kinerja yang mencakup input, output, benefit, dan impact. Dan yang ketiga, yaitu kementerian atau lembaga atau SKPD
wajib melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya.